Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, puji dan syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik seluruh alam semesta dan seisinya. Sholawat dan salam telah juga terlimpah curah kepada kasihnya, yakni Nabi kita semua Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang paling sempurna, lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang pernah hidup di dunia ini. Kelebihan atau kesempurnaan yang diberikan Allah pada kita umat manusia adalah sebuah kehendak bebas untuk memilih sesuatu berdasarkan akal kita. Kita bisa memilih untuk menjadi seorang yang baik, seorang yang jahat, tidak seperti malaikat yang senantiasa baik dan iblis yang sampai hari kiamat akan berbuat jahat atau tercela. Tetapi kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita tersebut tetap berada pada bingkai qada qadarnya. Tetap sudah tertulis di Lauh Mahfuz sejak zaman ajali. Sebagai seorang muslim, tentulah kita harus tetap berusaha menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mencontoh suri tauladan terbaik, umat terbaik. Oleh karena itu, pantang bagi kita semua untuk diam bermalas-malasan dengan keburukan. Imam Hasan al-Banna pernah sekali merumuskan tentang ciri-ciri pribadi muslim sejati yang bisa kita buat sebagai acuan kehidupan kita. Apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri tersebut atau belum? Tentu, ciri-ciri yang disebutkan oleh Imam Hasan al-Banna ini juga berada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja beliau memperinci agar mudah kita ikuti. Ciri-ciri pribadi muslim. Pertama adalah salimul akidah atau akidah yang lurus. Sebagai seorang muslim sejati, hal paling dasar yang harus kita miliki adalah akidah yang lurus, mentauhidkan Allah, menyucikan Allah dari segala bentuk keburukan dan sifat-sifat makhluk seperti Allah membutuhkan makan, Allah membutuhkan tempat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, shahihul ibadah, ibadah yang benar. Dalam beribadah, seorang muslim harus mendasarkan semuanya pada nas yang jelas, baik itu Al-Quran maupun hadis. Tidak boleh kita melakukan ibadah tanpa dasar sama sekali, atau bahkan melenceng dari apa yang Rasulullah SAW ajarkan pada kita semua. Kemudian yang ketiga, matinul khuluq atau akhlak yang kokoh. Rasulullah SAW diciptakan ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka sebagaimana seharusnya seorang muslim mengikuti suri tauladan terbaik, kita pun harus mempunyai akhlak yang terpuji selayaknya Nabi, menolong orang-orang yang lemah di antara kita, murah senyum pada sesama muslim, menebar kebaikan pada seluruh umat manusia. Karena sejatinya menjadi seorang muslim juga berarti orang lain yang merasa aman dari tangan, mulut, dan perangai kita saat berada bersisi bersamaan. Kemudian yang keempat, mutsakhafakul fiqh, intelek dalam berpikir. Seperti yang telah kita ketahui bersama, salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah fatonah, yang artinya cerdas. Lagi pula, Rasulullah juga pernah bersabda bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib sampai ke negeri Cina. Maka kita sebagai muslim idealnya juga cerdas dalam berpikir. Karena, wahai hidup ke Allah, maka hari ini kita berada pada perang pemikiran yang mengerikan sekali. Kelima, mensyatatul li nafsihi, atau berjuang melawan hawa nafsu. Manusia memiliki hawa nafsu, sifatnya memang menggebu-gebu. Kalau kita tidak bisa menahannya, perjuangan melawan hawa nafsu ini dikabarkan Nabi sebagai perang besar karena memang berat sekali. Sebagai seorang muslim yang menginginkan bentuk ideal dari kepribadiannya, harus bisa berlatih untuk menahan atau lebih tepatnya mengendalikan hawa nafsu agar kita tidak terjerumus pada perbuatan yang tercela dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, aisyun ala wajhihi, pandai menjaga waktu. Seorang muslim yang ideal haruslah pandai menjaga waktu.
menentukan prioritas untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan, sehingga pekerjaan-pekerjaan tidak menumpuk dan mengganggu kekhusyuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, teratur dalam segala urusan. Ciri ini erat kaitannya dengan ciri yang sebelumnya. Dengan kita pandai menjaga waktu, kita pun akan otomatis bisa teratur dalam urusan. Mengerjakan hal-hal yang penting mendesak dulu sebelum mengerjakan hal-hal yang kurang penting dan kurang mendesak. Kedelapan, qadirun 'alal kasbi, atau memiliki kemampuan usaha sendiri atau mandiri. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita semua ketika umurnya masih 12 tahun, beliau sudah mampu untuk membiayai dirinya sendiri dengan giat berusaha. Maka dari itu, sebagaimana kita umat manusia, kita harus mencontoh perilaku Nabi Muhammad. Sudah sampai manakah kita mandiri membayar diri sendiri? Terkhusus bagi para jamaah yang masih muda. Karena saat masih muda, semangat masih menggebu-gebu untuk mencari nafkah. 9. Nafi'un li khairihi, bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana hadis yang populer di tengah-tengah kita, sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Maka seorang muslim yang ideal adalah dia yang sanggup memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk kebermanfaatan orang banyak. Ke-10, khawil jij, atau jasmani yang kuat dan sehat. Untuk mencapai ke-9 ciri pribadi muslim sebelumnya tentu tidak mudah. Butuh kemampuan fisik yang prima agar tidak mudah lelah dan menyerah ketika dihadapkan pada kesulitan-kesulitan. Hal ini bisa dicapai dengan merutinkan olahraga 1 minggu 1 kali dan kegiatan-kegiatan kebugaran lain. Akhir kata, marilah kita menjadi seorang muslim yang dicintai Allah sebagaimana Allah mencintai muslim yang kuat, yakni yang kuat fisiknya, fikirnya, finansialnya, dan sosialnya. Karena dengan cara itu, maka insya Allah kita akan dimudahkan dalam segala urusan. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Hakim wa ja'alahu minal ladzina yastami'una la fayattabi'una ahsana wa qulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa ghafurur rahim. Akhir kata, cekap sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.